Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Namun sebelumnya izinkan kami dari pengurus DKM menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin warga Cilor Residen khususnya. Terima kasih kepada para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para Sayyidul Quran yang telah mempercayakan penyembelihan hewan kurban kepada kami. Kemudian terima kasih juga kepada pengurus DKM, panitia pelaksanaan Idul Kurban ini yang selama beberapa hari ke belakang, bahkan 1 bulan sebelumnya sudah mulai mempersiapkan untuk acara pada hari ini. Saya sengaja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khusus untuk panitia. Baik hadirin sekalian, sebelum kita mulai pelaksanaan acara sholat Idul Adha, saya akan umumkan dulu untuk kurban pada Idul Adha kali ini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami dari panitia sudah menerima sebanyak 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Adapun untuk 4 ekor sapi bagi ke dalam 7 kelompok. Sapi yang pertama yaitu kurban dari Bapak Masri, berkurban atas nama Masri bin Amir Harjah. Yang kedua Bapak Ali Istanto atas nama Ali Istanto bin Supriyatno. Yang ketiga Ibu Hajah Yayan atas nama Ibu Hajah Yayan. Yang keempat Bapak Bayu atas nama Wagilah binti Suradi. Yang kelima Bapak Mukhalik atas nama Wati Sistioningsih binti Kusnato. Yang keenam Bapak Salim atas nama Peturun bin Abdurrahman. Yang ketujuh Bapak Yugo atas nama Bapak Pratiwi binti Muhammad Anwar. Sapi yang kedua Bapak Roni atas nama Willy Rahmawati binti Hajian Darawan. Yang kedua Bapak Deni atas nama Danisa Jakira binti Deni Saifuddin. Ketiga Bapak Runo atas nama Sugiyah binti Rahman Prawira. Yang keempat Bapak Rahman atas nama Abdul Rahman bin Rayadi. Yang kelima Bapak Priharso atas nama Sudarmandi bin Cipto Sumarto. Yang keenam Bapak Abdullah atas nama Abdullah bin Mirta. Yang ketujuh Bapak Sapar atas nama Prasti Widyasmara Putri binti Prasetyo Widodo. Sapi yang ketiga Bapak Kosasi atas nama Kosasi bin Samsudin. Yang kedua Bapak Wendy atas nama Herma Wendy bin Herman Tahir. Yang ketiga
Bapak Bedi atas nama Safia Amin Yuda Zafira binti dari Surya Dirja. Yang keempat Bapak Sukisno atas nama Sukisno bin Harso Mulyono. Yang kelima Bapak Guntur atas nama Ibu Sumitra bin Muhali Pratikno. Yang keenam Bapak Harmoko atas nama Tanti Suryestianti binti Tatang Rustadi. Yang ketujuh Ibu Yanti Alfon atas nama Yanti Anwar bin Anwar Sani. Yang keempat dari Bapak Ari atas nama Muhammad Najwan Azim Muqtazar bin Ari Bilana. Yang kedua Bapak Budi atas nama Sudemburi bin Sudarto. Yang ketiga dari Bapak Heru atas nama Heru Prasetyo bin Bambang Santoso. Yang keempat Bapak Salmuhari atas nama Salmuhari bin Mukhtar Mando. Yang kelima Bapak Abu atas nama Rista Yuliana binti Mahrudin. Yang keenam Bapak Asnan atas nama Risyatin Muklih Nasyution binti Asnan. Yang ketujuh Ibu Sri Parsanti atas nama Sri Parsanti binti Hasan Ali. Demikian 4 ekor sapi. Kemudian 16 ekor kambing. Yang pertama atas nama Supranto, Bapak Supranto. Kurban atas nama Supranto bin Hamdan. Kemudian yang kedua dari Bapak Supranto, kurban atas nama Ida Zulaiha binti Mahrudin. Yang ketiga dari Bapak Safar, kurban atas nama Muhammad Safiq Harsad bin Muhammad Safar. Yang keempat dari Bapak Eko, kurban atas nama Anissa binti Eko. Yang kelima dari Bapak Riki, kurban atas nama Ismailia binti Basran. Yang keenam Ibu Lili, dari Ibu Lili, kurban atas nama Lili Yanti binti Mama. Yang ketujuh dari Bapak Henry, kurban atas nama Mahira Kiara Kurniawan binti Henry Kurniawanto. Yang kedelapan dari Bapak Henry, kurban atas nama Pait Afkar Kurniawan binti Henry Kurniawanto. Yang kesembilan dari Bapak Nur Ahyad, kurban atas nama Nur Ahyad bin Mardi. Yang ke-10 dari Bapak Teguh, kurban atas nama Teguh Dwi. Yang ke-11 dari Bapak Heri Priyatna, kurban atas nama Bapak Heri Priyatna. Yang ke-12 kurban dari Ibu Rini Rianti atas nama Ibu Rini Rianti. Yang ke-13 kurban dari Bunda Mira Yulianti atas nama almarhum Saiful Azwar bin Akhir Sultan Indra. Yang ke-14 kurban dari Bapak Masrik atas nama Atikah Hamdasari binti Masrik. Yang ke-15 kurban dari Ibu Wati atas nama Wati binti Usmin. Yang ke-16 kurban dari Bapak Agung atas nama Agung Sudrajat bin Ahmad Sobari. Demikian warga Cilu Residen yang berkurban total sebanyak 4 kambing, 4 sapi dan 15 kambing. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Cilu Residen yang sudah berkontribusi khusus untuk pelaksanaan pembangunan musola atau pemugaran musola. Alhamdulillah saat ini sudah 99% selesai pemugarannya. Insyaallah ke depan kita akan perbaiki di bagian dalam untuk menambah kenyamanan kita dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Selanjutnya saya sampaikan acara pada hari ini
Kita mulai dengan pelaksanaan sholat Idul Adha setelah ini dan khutbah yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Haji Mukhtar SAG MSI, dan beliau sudah hadir. Terima kasih Bapak Ustaz atas kehadirannya. Kemudian perkirakan nanti setelah pelaksanaan sholat kita lakukan persiapan acara penyembelihan. Ya, bapak-bapak kami undang sekalian untuk bisa membantu kepada pelaksanaan penyembelihan nanti, dan silakan untuk pulang terlebih dahulu mengganti baju dan lain-lain. Kemudian sebelum acara penyembelihan kita akan membacakan doa perhadiahan, ya. Kemudian dilanjutkan dengan serah terima hewan kurban, ya, secara simbolis perwakilan dari Soebul Kurban. Kemudian juga karena panitia tidak menyembelih sendiri, nanti meminta bantuan kepada penyembelih, yakni Bapak Haji Fahrudin dan Bapak Ustadz Hussein. Panitia akan serah terima untuk penyembelihan. Kemudian diperkirakan pada pukul 11 kita akan istirahat untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, dan acara dilanjutkan dengan sekitar pukul 13, ya, dan akan dilaksanakan juga makan siang di sini. Kami mengundang warga, ya, dan membantu-bantu untuk ikut juga makan siang di sini. Insya Allah nanti panitia siapkan. Kemudian acara nanti diperkirakan sampai dengan sholat asar, ya, jam 15.30 kita sholat asar, dan jam 16 atau jam 4 sore insya Allah daging kurban sudah bisa dibagikan. Namun jika lebih cepat dari itu nanti kami akan informasikan kemudian, ya. Baik hadirin sekalian, kemudian untuk pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Mungkin ada dari jamaah yang sudah mulai lupa karena setahun sekali. Saya sampaikan bahwa sholat Idul Adha nanti akan dipimpin oleh Bapak Imam kita, Bapak Haji Mukhtar. Insyaallah niatnya usolli sunatal Idul Adha rakaataini ma'muman billahi ta'ala. Ya, saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum. Ya, kemudian rakaat pertama dengan 7 takbir, ya, jadi jangan dulu ruku takbir. Namun sebelumnya tentu kita membaca doa iftitah. Ya, kemudian di antara takbir diisi dengan mengagungkan Allah, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian di rakaat kedua juga dilanjutkan dengan 5 takbir. Ya, seterusnya sholat seperti biasa. Setelah sholat, sebagai rangkaian dari Idul Adha juga kita dengarkan khutbah, ya. Ini khutbah ini bagian dari rangkaian sholat duha, ya, sholat Idul Adha. Jadi jangan dulu meninggalkan tempat ini. Dia akan disampaikan khutbah oleh Bapak Haji Mukhtar. Baik hadirin sekalian, kita mulai saja rangkaian acara hari ini. Nanti akan dipimpin oleh Fidan Bapak Muhalik. Adapun Ketua Panitia Penyembelihan Bapak Abdul Rahman atau Bapak Oman. Nanti yang membantu tolong berkoordinasi dengan panitia
Dan karena ini memang banyak ya, 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing, kami memohon bantuan dari bapak-bapak yang memiliki waktu luang untuk membantu dalam penyembelihan, persiapan maupun nanti pembagian. Ya, alhamdulillah kupon sudah kita sebar kurang lebih 500 kupon. Insyaallah nanti pada pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar mudah-mudahan. Kemudian kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kampung kita, komplek kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari macam-macam penyakit, dijauhkan dari wabah. Ya, kita selalu diberikan kesehatan, terutama keberkahan di dalam keluarga. Dan yang belum bisa melaksanakan kurban di tahun ini, insya Allah kita berniat bahwa tahun depan bagaimanapun caranya bisa berkurban. Ya, insya Allah panitia DKM nanti akan memfasilitasi untuk tabungan kurban dan lain-lain. Untuk itu bagi warga yang punya niat kuat untuk berkurban bisa berniat setiap hari. Ya, niatnya setiap hari, diberikannya setiap bulan, sehingga dalam 1 tahun insya Allah kita bisa berkurban. Amin ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan juga banyak kekurangan. Ya. Untuk itu kami persilakan untuk memulai salat jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimina wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ati'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma qawwiyil islam wal muslimina wal muslimat wa sayyirhum sayra man tamassaka bid-dinil qawwim. Rahfitim lana wal muslimina ya khaira ya nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar 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 Allahu akbar. La
الحمد لله الذي جعل شهر ذي الحجة شهرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat tanggal 10 Zulhijjah. Umat Islam di seluruh dunia melaksanakan hari raya besar Islam, hari raya Idul Adha, hari raya Nahar, hari raya Kurban. Dan pada saat yang bersamaan di Mekah Al-Mukarramah, jamaah haji yang tahun dapat melaksanakan sedang melaksanakan Jamratul Aqabah, melaksanakan salah satu rukun haji, rangkaian ibadah haji dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang sekarang berlaku. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Dan wujud syukur itu tidak lain tidak bukan adalah istimewa ampi ridhoillah wa mahabbati. Menggunakan seluruh potensi nikmat yang diberikan kepada kita pada jalan yang Allah ridhoi, pada jalan yang Allah cintai. Duduknya kita di tempat ini bagian dari kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberikan kesempatan bisa menghirup udara segar, bisa menenangkan gemak takbir yang menggema dari kemarin. Malam maghrib sudah mulai bergema sampai tadi sampai dengan detik ini dikumandangkan asma Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih merasakan betapa dingin kulit kita, masih merasakan rasa dingin, rasa sejuk dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tidak lain dan tidak bukan satu jalan yang kita lakukan syukur dan syukur. Tema khutbah singkat yang akan saya sampaikan adalah implementasi ibadah haji dan kurban dalam hidup. Sebagaimana kita maklum, ibadah haji tahun ini bangsa Indonesia tidak mengirimkan jamaahnya karena berbagai macam pertimbangan. Ada 3 skenario yang sudah didesain oleh Kementerian Agama. Yang pertama adalah memberangkatkan seluruh jamaah dengan segala resikonya. Yang kedua, memberangkatkan 50% jamaah yang usianya 50 tahun ke bawah. Dan yang ketiga, skenario ketiga yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama adalah tidak memberangkatkan jamaah Islam. Melihat situasi kondisi, informasi dari Arab Saudi, lobby-lobby sana sini koordinasi yang terjadi, maka Kementerian Agama mengambil sikap, mengambil keputusan untuk tahun ini jamaah haji Indonesia tidak diberangkatkan. Kita ikut prihatin. Bisa jadi jamaah yang ada di sini juga bagian yang tertunda ibadah haji di tahun. Namun jangan pernah kecil hati, kesempatan masih ada. Tahun yang akan datang menjadi prioritas. Di pada saat yang bersamaan, umat Islam juga diperintahkan oleh Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan berkorban. Kita saksikan ada 4 ekor sapi, 16 ekor kambing. Ini bagian dari upaya menjalankan syariat Islam. Lalu bagaimana implementasi ibadah haji dan kurban itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Wujud kita khususnya di Cilur Presiden. Yang pertama yang harus kita ambil implementasikan dalam kehidupan kita adalah tasyakkur. Syukur dan syukur. Ibadah haji yang diberikan kesempatan tahun ini pasti adalah dalam syukur kita kepada Allah. Sebab banyak antrian jamaah haji itu ada yang 17 tahun, 20 tahun, bahkan kalau di Aceh itu 25
Bersyukur yang sudah berangkat, bersyukur yang sudah dapat nomor antrian untuk tahun ini diundur di tahun depan. Bersyukur, itulah dan syukur. Bersyukur juga bagi yang sudah tahun ini bisa melaksanakan ibadah Tuhan sebagai nikmat yang diberikan kepada kita. Karena sebagian dari rezeki yang diberikan kepada kita ada hak orang-orang yang butuh. Yang pertama itu syukur. Yang kita implementasikan berikutnya taqarrub. Pendekatan diri kita kepada Allah. Qarraba yuqarribu takriman. Wa qurban. Pendekatan diri kita kepada Allah dalam ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah kurban dan sebagainya. Ingat dan ingat. Yang sampai kepada Allah bukan darah yang mengalir. Yang sampai kepada Allah bukan daging yang dipotong-potong. Yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan dan keikhlasan yang dibangun dari orang-orang sahihul kurban. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha al-humuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai darah yang mengalir, daging yang dipotong kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai adalah nilai ketakwaan yang terbangun dari ibadah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sahihul kurban yang pada tahun ini berkesempatan untuk bisa berbagi bersama, diterima ibadah kurbannya dan nilai ketakwaannya dibangun dengan tulus dan keikhlasan. Kita punya komitmen tahun ini bisa jadi kita menjadi penerima. Besok tahun yang akan datang kita sebagai pemberi. Kita yakin Allah Maha memberi rezeki dan jangan pernah putus asa. Allah Maha segalanya. Catatannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahan dan keributan hidup, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi tahun ini kita menjadi penerima, tahun depan kita adalah orang-orang yang memberi hewan kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang harus bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita beribadah haji, ibadah kurban adalah tadabbur, menarik pelajaran dari kisah historis Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sungguh luar biasa loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak kesayangannya rela untuk disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog keagamaan yang sangat luar biasa antara seorang ayah dan anak Nabi Ibrahim dan Ismail. Hai anakku Ismail, semalam aku mimpi. Aku menyembelih engkau. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu, nak? Apa jawab Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam dialog keagamaan itu dalam Quran? Allah terangkan itu. Ya abadi al-ma'mum. Hei bapakku, laksanakan perintah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku menjadi orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, kalau kita dialog dengan anak kita, nah semalam bapak mimpi, dalam mimpi itu bapak menyembelih engkau, bagaimana pendapat engkau? Pastikan jawabannya akan berbeda dengan dialog Nabi Ismail. Inilah tingkat loyalitas. Apakah kita bisa mencontoh? Bisa, bisa kan? Di sana ada unsur kesabaran. Ya, insya Allah minas sabirin. Mudah-mudahan kata Nabi Ismail termasuk orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan tadabbur mengambil pelajaran dari histori Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pelaksanaan ibadah haji dan kurban, kita bisa melaksanakan loyalitas kita kepada Allah tanpa pamrih. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga yang perlu kita implementasikan, tauhid, kerelaan berkorban. Apa yang bisa kita korbankan? Maka lahu malun fatasaddaq bi mali. Barang siapa yang punya harta, silahkan Anda berkorban dengan harta yang Anda punya. Wa man kana lahu ilmu fatasaddaq bi ilmi. Jika kamu punya ilmu, silahkan Anda berkorban, bersedekah dengan ilmu yang Anda punya. Ini sudah tegas Rasulullah mengatakan. Wa man kana lahu quwwatun fatasaddaq bi quwwati. Barang siapa yang punya jabatan, punya kekuasaan, silakan bisa berkorban untuk umat, untuk loyalitas kepada Allah dengan jabatan yang Anda punya. Pak, saya tidak punya ilmu, Pak, saya tidak punya harta, Pak, saya tidak punya jabatan.
da'wati, barang siapa yang punya doa yang terbaik, silakan dia berkorban, bersedekah dengan doa-doa yang dipanjatkan, termasuk bagaimana musola ini dapat selesai dengan baik dengan doa-doa yang kita panjatkan. Semuanya bisa ikut andil indahnya bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang berikutnya tafakur, saling memahami. Ibrahim dan Ismail saling memahami. Wujud loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban dengan sahibul kurban yang Allah saling memahami. Meskipun kita tidak mengerti bahasa hewan. Begitu dalam hidup bermasyarakat bisa jadi terjadi konflik, perbedaan di pendapat. Tapi kalau kita wujudkan dengan tafakur, saling memahami satu sama lain, insya Allah akan terbangun harmonis hubungan kita dengan Allah secara personal, dan di sisi lain kita juga akan terbangun hubungan yang sama manusia secara sosial horizontal. Duribat alaihim dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ditimpa keniscayaan manusia dimanapun dia berada, termasuk di luar presiden, kecuali dia bisa mampu membangun harmonisasi dengan Allah, hablum minallah, dan mampu membangun harmonisasi dengan sesama manusia, hablum minannas. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, adalah wau dan jami. Keduanya bukan berdiri sendiri tapi integrit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir tausiah. Kita belajar dari Ibrahim, belajar dari pengorbanan sahibul kurban. Yuk kita saling menasehati satu sama lain. Sebaik-baik teman bukan orang yang selalu memuji kita, tetapi sebaik-baik teman adalah orang yang menasehati kita dan mengingatkan kita. Itu yang luar biasa. Itulah yang digambarkan oleh Allah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berarti kalau ada orang yang mengingatkan kita, orang itu sayang sama kita, maka ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Itulah sekelumit khutbah singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang sebesar-besarnya dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai ibadah haji, nilai-nilai ibadah kurban dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di tempat ini. Insya Allah kita bagian orang-orang yang loyalitas kita kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Aku quli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu 'an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Muhammad wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الناعمين أن الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما يقتضي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا عبدا شكورا واجعلنا عبدا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر على كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت صفاتنا ورجاؤنا وأنت عالم بها وبصير وأنت عالم بها وبصير. اللهم ارزقنا وأهلنا وأقاربنا وتلاميذنا نصيبا من زيارة مكة المكرمة ومدينة المنورة وزيارة القبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسر أسبابهم فيما شئت وكيف شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج وعمرة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.